Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang materi pertemuan keempat, yaitu kemunculan aliran Khawarij. Aliran kalam atau Khawarij dalam bahasa Khawarij berasal dari kata khawaraja yang berarti keluar atau meninggalkan. Ilmu kalam Khawarij adalah salah satu aliran pertama dalam sejarah Islam yang muncul pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, tepatnya setelah peristiwa Tahkim sekitar tahun 657 Masehi. Secara istilah, Khawarij adalah kelompok yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib karena menolak keputusan Tahkim dalam konflik dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Latar belakang munculnya Khawarij: 1. Terjadi perang antara Ali bin Abi Thalib, 2. Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang kedua itu perang hampir dimenangkan oleh pihak Muawiyah mengusulkan tahkim arbitrase untuk menyelesaikan konflik. Sebagai pasukan Ali menolak tahkim dengan alasan tidak ada hukum selain hukum Allah. La hukma illa lillah. 4. Mereka kemudian keluar dari barisan Ali sehingga disebut Khawarij, artinya orang-orang yang keluar. Aliran Khawarij muncul sekitar tahun 37 Hijriah sampai 657 Masehi, tepat setelah terjadinya Perang Siffin. Setelah Perang Siffin, saat dilakukan tahkim arbitrase sebagai pasukan Ali yang menolak, mereka berpendapat bahwa hukum hanya milik Allah. Muncul kelompok Khawarij. 1. Ajaran pokoknya. A. Menganggap Ali, Muawiyah, dan pendukung tahkim adalah kafir, pelaku pendosa besar, kafir, wajib memberontak terhadap pemimpin yang dianggap zalim. Yang kedua, dampak terhadap ilmu kalam dia. Khawarij memicu lahirnya aliran teologi lain seperti reaksi Mujri'ah, pelaku dosa besar tetapi mukmin, Mu'tazilah, pelaku dosa besar di posisi antara mukmin dan kafir, Ahlus Sunnah, pelaku dosa besar mukmin, imannya berkurang. Inilah titik awal persoalan ilmu kalam. Imam dan kufur, dosa besar, kehendak bebas dari takdir, legitimasi kekuasaan. Ciri-ciri Khawarij: 1. Mudah mengkafirkan orang lain. 2. Fanatik terhadap pendapat sendiri. 3. Memahami Al-Quran secara tekstual, tanpa konteks. 4. Keras dan radikal dalam tindakan. Akhir dan perkembangannya, banyak kelompok Khawarij akhirnya melemah dan hilang, namun sebagian kecil masih ada dalam bentuk moderat, seperti kelompok Ibadiyah, tidak sekeras Khawarij awal. Ajaran pokok Khawarij: dia mengkafirkan pelaku dosa besar. Orang Islam yang melakukan dosa besar dianggap kafir, berbeda dengan Ahlus Sunnah yang menganggap masih muslim tetapi fasik. 2. Halalnya darah orang lain yang dianggap kafir. Mereka menganggap boleh memerangi bahkan membunuh muslim yang lain, tidak sepaham. Ketiga, kepemimpinan tidak harus dari Quraisy. Siapa saja boleh jadi pemimpin asal adil dan taat agama. Jika zalim, wajib dilawan. 4. Menolak tahkim arbitrase. Menganggap keputusan manusia dalam hukum adalah hanya hukum Allah yang berlaku mutlak. 5. Ibadah yang sangat keras, dikenal sebagai rajin ibadah, salat, puasa, dan lain-lain, tapi pemahamannya kaku dan ekstrim. Tokoh-tokoh Khawarij dia Abdullah bin Wahb al-Rashid. Abdullah bin Wahb al-Rashibi wafat pada 658 Masehi, adalah tokoh Islam yang awal dikenal sebagai pemimpin Khawarij.
Ia memimpin pemisah mereka dari Khalifah Ali bin Abi Thalib setelah arbitrase yang mengakhiri pertempuran Siffin. Kepemimpinan menandai salah satu pemecahan ideologis paling awal dalam sejarah Islam. B. Abdurrahman bin Mulzam. Abdurrahman bin bin Muljam ada Al-Muradi sekitar abad ke-7 Masehi, dikenal dalam sejarah Islam sebagai pembunuh Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib. Ia adalah penghafal Al-Quran yang ahli ibadah yang kemudian terpengaruh pada paham ekstrem Khawarij. Tindakannya menandai salah satu peristiwa paling tragis pada masa awal kekhalifahan Islam. Buku referensi yang bagus untuk membahas Khawarij. Khawarij menurut Al-Sunnah wal Jamaah Ali Muhammad Al-Sabi membahas sejarah akidah dan sikap para sahabat terhadap Khawarij. Kelebihannya lengkap dan sistematis berdasarkan hadis dan riwayat klasik. Contoh untuk pemula sebagai mahasiswa, buku ini memang dikenal sebagai rujukan penting dan memahami Khawarij dalam perspektif Ahlus dan Sunnah. Kedua, Khawarij dan Syiah dan pertimbangan Ahlus Sunnah wal Jamaah Ali Muhammad Al-Sabi membahas tentang perbandingan Khawarij dan Syiah, asal-usul pemikiran dan dampaknya. Kelebihannya, dia analisis perbandingan bagus untuk tugas kuliah, tebal untuk cukup mendalam. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.